Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang budgeting di minggu ketiga bulan September. Masya Allah tabarakallah ya, udah bulan September aja. Nah, sebelum aku budgeting di minggu ketiga, aku mau evaluasi dulu di minggu kedua ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Tadi untuk beras ada sisa 2.000, kemudian untuk listrik itu udah aku pisahkan ya uangnya teman-teman. Kemudian untuk sedekah udah habis. Kemudian untuk belanja mingguan itu udah tersisa 2.000. Untuk belanja lauk ini habis total ya teman-teman. Kemudian untuk gas itu enggak aku anggarkan. Untuk pampers juga enggak aku anggarkan di minggu kedua. Dan ini untuk susu anak ada tersisa 500 rupiah. Kemudian untuk pulsa dan kuota itu uangnya udah aku pisahkan juga karena aku belinya di akhir bulan. Kemudian untuk uang jajan anak itu habis, dan yang terakhir biaya tak terduga itu udah habis juga. Nah, sebelum kita menuju budgeting, aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang di rumah. Apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan aku doain juga buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, ini aku mau cek dulu budget tracker aku apakah benar sisanya segitu apa enggak. Nah, ternyata teman-teman ada kesalahan. Ini untuk beras sisanya cuma 1.000. Kemudian untuk belanja mingguan itu sisanya 3.000 karena mungkin enggak ada receh, jadi aku satukan aja uangnya. Nah, tadi untuk susu benar sisanya ada 500, jadi total sisa anggaran di minggu kedua itu ada 4.500. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun gak tersisa ataupun tersisa, yang terpenting itu kita gak over budget. Buat teman-teman gimana nih, udah budgeting belum? Buat yang mau belajar budgeting, yuk kita belajar bareng-bareng, karena dengan budgeting ini benar-benar membuat keuangan aku menjadi lebih terkontrol dan teratur. Dan buat teman-teman yang sudah belajar tetapi gagal, itu hal yang wajar ya teman-teman, karena sama dulu juga aku sekitar 4 bulan itu gagal terus. Jadi jangan menyerah gitu aja, terus belajar dan terus belajar, karena pasti kita nemu titik baiknya. Jadi buat teman-teman yang udah sukses juga pasti sama, mereka tuh merasakan apa yang kita rasakan, karena balik lagi semua nggak ada yang instan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang salpok sama sinking fund-nya aku, itu aku bagi menjadi 2. Kenapa? Karena ini tuh ada tabungan wajib dan tabungan tidak wajib ya teman-teman. Maksudnya gimana bun tabungan wajib dan tidak wajib? Jadi tabungan wajib ini dimana aku tiap minggunya tuh harus wajib nabung, meskipun sedikit tapi harus nabung ya teman-teman. Dan untuk tabungan tidak wajib ini itu aku terserah mau nabung atau enggak, jadi gimana ada anggarannya. Nah, ini lanjut lagi ya, aku akan rapikan dulu uangnya, dan uangnya tuh udah aku tuker ke receh karena biar lebih gampang untuk ngebaginya ya teman-teman. Nah, tadi untuk sisa budget di minggu kedua aku satukan aja ke budget minggu ketiga. Nah, lanjut, inilah pos yang paling menyenangkan bagi aku, yaitu mengpos-poskan uangnya ke dompet kecil aku. Nah, ini untuk beras aku anggarkan sebesar 25.000. Alhamdulillah ini cukup banget untuk aku, suami aku, dan untuk anak aku. Nah, ini untuk listrik aku anggarkan seperti biasa 12.000 ya teman-teman. Nah, untuk listrik ini aku kumpulkan dulu dananya dan baru nanti di akhir bulan aku belikan. Nah, ini lanjut lagi untuk sedekah aku anggarkan 10.000. Kemudian ini untuk belanja mingguan aku anggarkan 30.000 aja, karena bahan-bahan di rumahku masih ada kayak seperti sabun, kemudian untuk minyak, terigu, dan lain-lain itu masih ada ya teman-teman.
Nah, lanjut lagi ini untuk belanja lauk. Seperti biasa aku anggarkan sebesar 100.000. Nah, untuk belanja lauk pauk ini aku menggunakan metode food variation ya teman-teman, yang dimana aku belanja tuh hanya seminggu sekali, dan ini tuh berguna banget buat aku. Nah, tadi untuk gas itu aku lewat dulu, nggak aku anggarkan karena alhamdulillah gas aku masih ada. Nah, untuk pampers aku anggarkan sebesar 25.000. Kenapa aku hanya anggarkan 25.000 aja? Karena alhamdulillah anak aku tuh minggu-minggu kemarin dia mau pakai Clody ya teman-teman. Jadi jujur Clody ini benar-benar ngebantu untuk mengurangi penggunaan popok sekali pakai atau pampers ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa menghemat juga untuk kita kalau misalkan anak kita mau pakai Clody. Nah, ini untuk susu aku anggarkan 18.000 aja karena alhamdulillah satu minggu itu cukup satu pak yang isinya 6 kotak. Nah, ini untuk pulsa dan kuota seperti biasa juga aku anggarkan 25.000. Nah, untuk pulsa dan kuota ini aku belinya di akhir bulan. Nah, untuk uang jajan anak ini aku anggarkan sebesar 20.000 dan ini insya Allah cukup untuk satu minggu. Dan yang terakhir untuk biaya tak terduga aku anggarkan 10.000 aja. Nah, selesailah sudah kita mengpos-poskan ke dompet mini aku, dan seperti biasa ini aku cek-cek dulu, takut ada yang kelewat atau ada yang kurang. Nah, ini udah lengkap ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang salpok sama dompet kecil yang aku gunakan ini, nanti aku akan cantumkan di description box ya teman-teman. Nah, lanjut ini kita menuju sinking fund atau tabungan aku. Nah, ini uang 50.000-nya mau aku tukarkan ke receh biar lebih gampang untuk membaginya. Nah, ini aku akan ubah posisi dulu biar lebih enak dilihatnya. Nah, untuk sinking fund-nya aku ini aku rubah lagi, jadi aku tuh mulai lagi dari awal karena metode bulanan dan metode mingguan itu sangat berbeda ya teman-teman. Jadi untuk tabungan wajib, dana darurat ini aku udah rubah lagi ke dari awal atau mulai lagi dari awal. Nah, ini tadi untuk tabungan wajib dan tabungan tidak wajib udah aku jelaskan ya tadi teman-teman sedikit. Nah, lanjut ini untuk tabungan utama aku isi 15.000. Kita hitung dulu ya teman-teman ada berapa tabungan utama aku. Ini ada 20, 30, 40.000 dan alhamdulillah sudah terkumpul 40.000 ya teman-teman. Gak apa-apa nabung sedikit demi sedikit karena nanti lama-lama akan menjadi bukit. Jadi buat teman-teman yang nabungnya masih sedikit tetap semangat ya teman-teman. Karena nabung tuh gak harus nominal yang gede aja. Nah, lanjut kita menuju tabungan dana darurat. Nah, ini untuk dana darurat di minggu ketiga aku isi nominal 10.000 aja dan alhamdulillah udah terkumpul sebesar 30.000 ya teman-teman. Buat teman-teman gimana nih, apakah teman-teman punya tabungan dana darurat? Menurut aku dana darurat ini sangat penting buat kita. Karena apa? Karena dana darurat ini kita hanya gunakan untuk keadaan darurat aja seperti amit-amit kecelakaan atau di PKH dan lain-lain. Nah, untuk dana pendidikan ini aku anggarkan 10.000 dan alhamdulillah sudah terkumpul 25.000 ya teman-teman. Nah, kenapa aku udah ngumpulin dana pendidikan dari sekarang? Karena anak aku tuh mumpung masih kecil, jadi aku bisa leluasa untuk mengumpulkan dana pendidikan. Karena pasti tahun ke tahun itu dana pendidikan tuh makin mahal. Nah, ini lanjut lagi untuk pos kesehatan. Ini pos yang baru ya teman-teman di sinking fund-nya aku. Jadi untuk kesehatan ini aku gunakan kalau misalkan anak aku, suami aku, atau aku yang sakit, jadi aku ngambil dananya di dana kesehatan. Nah, ini aku anggarkan 10.000 dan ini tuh pos baru, jadi totalnya baru 10.000. Nah, lanjut lagi ini untuk tabungan hari raya Idul Fitri, aku anggarkan sebesar 10.000.
Nah, kita hitung dulu udah terkumpul berapa untuk dana Idul Fitri ini. 100, 50, 60, 75, dan alhamdulillah sudah terkumpul sebesar 175.000. Nah, untuk tabungan hari raya Idul Fitri ini nggak aku rubah, jadi aku tetap melanjutkan. Nah, ini aku akan tulis dulu di kolom saldo. Jadi saldo untuk Idul Fitri ini ada 175.000 ya teman-teman. Lanjut lagi, ini untuk pos hitanan. Nah, untuk pos hitanan ini termasuk pos baru juga. Jadi aku mengumpulkan dananya dari sekarang, dan insya Allah untuk kedepannya selalu dimudahkan rezekinya untuk mengisi pos hitanan ini. Nah, untuk minggu ini aku isi pos hitanan sebesar 10.000. Nah, ini aku tulis dulu saldonya karena ini pos baru, jadi baru terkumpul 10.000. Lanjut, kita menuju ke pos dana liburan. Untuk dana liburan aku isi nominalnya 5.000 aja, karena dana liburan ini tidak wajib dan aku isinya sedikit-sedikit aja. Nah, untuk dana liburan ini sudah terkumpul 10.000 ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, lanjut lagi untuk pos yang terakhir, yaitu pos perintilan dapur. Karena nggak ada stikernya lagi, jadi aku namain Sinking Fun aja ya teman-teman. Nah, untuk perintilan dapur ini aku anggarkan dananya khusus untuk kebutuhan dapur. Jadi seperti aku merenovasi dapur, ataupun beli stiker, ataupun beli wajan anti lengket, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi agar aku tuh nggak mengganggu tabungan lain. Jadi tabungan ini khusus untuk perintilan dapur. Nah, ini kita udah selesai ngisi Sinking Fun. Nah, lanjut, ini ada sisa uang 4.000. Jadi untuk sisa uang 4.000 ini aku akan masukkan ke tabungan harian wajib aku. Nah, buat teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman punya tabungan harian wajib sama seperti aku? Kalau yang belum, yuk kita cobain. Jadi ini tuh nominalnya bebas ya teman-teman. Minimal kita tuh menabung sebesar 2.000. Nah, jadi karena Ziplocknya tuh kehabisan ya teman-teman, jadi aku pindahkan aja untuk tabungan harian aku ke wadah kaleng seperti ini. Ini wadah kaleng bekas rokok ya teman-teman, jadi aku tuh tutupin aja pakai tisu. Karena aku belum punya bahan-bahannya, jadi aku pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja. Nah, alhamdulillah ini kita udah di ujung video aja ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika aku ada salah kata, dan balik lagi, maksud tujuan aku membuat video ini bukan maksud untuk ria atau pamer. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like, komen di video-video aku, dan yang udah share juga. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganda, amin. Dan semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, amin. Akhirul kalam aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.